Suka dan duka adalah bumbu di dalam sebuah perjalanan. Mau tidak mau akan hadir tanpa diminta. Seringkali mendewasakan, namun tak jarang membawa kesedihan. Tugas kita adalah merespon dan menerimanya dengan cara yang paling bijak. Sebab kita hanyalah perencana. Akan sulit merubah keadaan alih-alih menerima dengan hati yang lapang. Penat dengan kesibukan di kota, saya, Arul, Dimas, dan Dendi berencana pergi ke sebuah gunung yang terletak di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat, dengan ketinggian kurang lebih 3078 meter di atas permukaan laut. Gunung ini juga memiliki beberapa jalur untuk mencapai ke puncaknya. Salah satu jalur yang akan kami lewati adalah jalur Apui, yang terletak di Kabupaten Majalengka. Singkat cerita, perjalanan akan kami tempuh kurang lebih 5-6 jam dari Tangerang. Menjelang pagi hari, kami tiba di Kabupaten Majalengka. Tak lupa, kami mampir sejenak ke minimarket untuk membeli logistik apa saja yang kami butuhkan ketika di gunung. Salah satu hal yang saya senangi ketika mendaki ialah secara tidak langsung sebenarnya kita belajar membuat perencanaan, entah itu soal makanan, peralatan, hingga budgeting perjalanan. Sebuah ilmu yang berguna untuk diterapkan di kehidupan yang sebenarnya. Setelahnya, kami mampir sejenak di pasar tradisional, sekedar membeli bahan makanan yang tidak dijual di minimarket. Halo, sekarang kita ada di pasar di Majalengka. Pasarnya lagi nyari sisa logistik yang kurang-kurang nih. Sama Dendi, Arul, sama Dimas lagi di mobil, lagi istirahat mereka. Mana lagi Den? Tidak banyak yang ingin kami beli, hanya beberapa sayuran dan bumbu masak saja. Dalam hal ini, Dendi lebih mengerti. Bumbu masak apa saja yang harus dibeli untuk sayur dan lauk yang akan kami masak di gunung nantinya. Dalam pendakian gunung, persiapan logistik sangatlah penting. Kekurangan logistik sangatlah berbahaya. Biasanya kami akan mengatur paling tidak melebihi estimasi 1 kali makan. Gunanya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di gunung, entah terjebak badai atau hal lain yang mengakibatkan tidak bisa turun. Setidaknya kami masih punya cadangan bahan makanan hingga 1 kali makan. Perjalanan kami lanjutkan. Terlihat bentang sawah, perkebunan, hingga landscape Gunung Ciremai dari kejauhan. Walau tertutup kabut pagi itu, tapi tetap saja Gunung Ciremai terlihat gagah di sana. Sekitar setengah jam kemudian, kami tiba di desa terakhir sebelum nantinya perjalanan akan kami lanjutkan menggunakan mobil pick-up. Oke, sekarang kita habis selesai packing, mau naik ke atas base camp. Jaraknya perkiraan 30 menit dari sini.
Ini tuh kayak parkiran mobil. Gimana Den? Seru. Belum dimulai Den? Lu udah seru Den? Nah, iya udah kerasan. Akhirnya Kembali untuk apa Den? menganukan. Perjalanan ke atas tuh berapa jam, Mang? Kita kalau nggak ada halangan 30 menitan 30 menit ya. 30 menit. Mudah-mudahan nggak nyampe segitulah. Ya, siap. Semoga kita selamat sampai tujuan. Amin. Beres packing seadanya, kami berangkat menuju basecamp Gunung Ciremai. Terlihat hijaunya pemandangan walau sedikit mendung, tapi kami benar-benar menikmati perjalanan. Ternyata perjalanan dari parkiran mobil menuju basecamp memang sangat terjal. Hampir mustahil mobil pribadi bisa melewati jalan ini. Kalaupun bisa, pasti akan membutuhkan waktu lama. Sudah tepat memang menggunakan pick up saja, karena selain lebih efektif, sekaligus juga bisa membantu perekonomian penduduk sekitar. Tiba di base camp, kami melakukan registrasi masuk kawasan terlebih dahulu, lalu melanjutkan untuk cek kesehatan. Oh iya, sebelumnya kami telah melakukan booking online pendakian. Di Gunung Ciremai ini sudah diterapkan booking online yang bertujuan untuk mengatur kuota pendaki agar tidak membludak. Cara seperti ini sangat efektif supaya nantinya calon pendaki bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum pendakian. Namanya gak punya red ini redasnya. Ini rasa basi. Nasi apa Den? Nasi boyem. Ayam tapi rasanya dijamin. Kalau apa tinggal lu nambahin apa yang kedua terus nambahin Nasi pecel, nasi telur sama tahu. Ini include dari pendaftaran tadi ya Den deh. Sarapan pagi bersama sebelum pendakian. Oke, sekarang kita persiapan mau naik. Tadi udah sarapan, udah packing ulang. Sekarang waktunya mau berangkat. Siap, set. Selamat sampai. Seberes sarapan pagi, kami packing ulang. Kemudian kami melakukan simaksi atau check-in kepada petugas. Nantinya calon pendaki akan menerima arahan atau di briefing terlebih dahulu oleh petugas bahwasanya kita harus mematuhi aturan yang ada di gunung tersebut. Dan tentu saja agar mengetahui kontur jalur serta kondisi cuaca beberapa hari ke belakang. Ini siapa nggak? Ini ngisi untuk perizinan masuk kawasan Taman Nasional Ciremai ya, diakui. Oke. Jadi isinya ada nama sama tanggal kita masuk keluar, sama barang-barang apa aja yang kita bawa dan menimbulkan sampah nantinya. Itu aja sih. Sama untuk turun dari camp 5-nya usahain jam 1 jam 2 itu paling telat dari atasnya Kang. Soalnya kita ngelihat cuaca juga. Kebetulan di sini tuh mulai dari jam 2 jam 3 cuaca itu udah agak lumayan juga. Jadi usahain hati-hati aja ya Kang. Kebetulan intensitas hujan di sini tuh udah lumayan kencang ya Kang. Soalnya kita melihat dari bawah, biasanya itu hujan di sini tuh dari bawahnya gede, di sini belum. Tapi kebetulan di bawahnya udah mulai agak rendah, pasti di sininya agak besar Kang. Jadi usahain hati-hati jangan sampai kehujanan. Kalau misalnya sampai hujan, biasanya suka lama Kang.
ngebasahin trek juga bikin licin. Iya. Jadi usahain jangan sampai kehujanan di trek ya Kak. Kalau misalnya sampai kehujanan usahain bergerak aja dikit-dikit, jangan sampai bikin kempret atau apa. Soalnya kan kebetulan di sini kan vegetasi rapat ya Kang. Takutnya ada pohon yang jatuh atau gimana. Karena kan siapa tahu Kang, lebih baik mencegah daripada mengobati kan Kang. Sama untuk turun ke base camp paling batas maksimalnya jam 5 sore udah harus sampai sini. 5 sore. Ya, jangan sampai kemalaman ya Kang. Oke, siap. Terus sih untuk KTP tadi udah disimpan. Udah. Jadi, untuk gelang sama trashbag-nya maaf Kang. Di jalan. Ya, makasih ya, Mas. Ini tadi Yuk. Sini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mendaki dan melakukan perjalanan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan, kemudahan, dan bisa dikuatkan fisik serta mental dan segalanya. Semoga dapat kembali dengan selamat sampai rumah masing-masing. Amin. Dan diberi kelancaran dalam perjalanan. Amin. Berdoa di belakang. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita mulai pendakian di jam 9:10. Jarak dari gerbang pendakian tadi sampai pos 1 kalau di peta itu perkiraan 1 jam, tapi nggak tahu nanti, tergantung fisik masing-masing. Pendakian kami mulai di ketinggian sekitar 1470 meter di atas permukaan laut. Terbilang tinggi memang. Selain karena start awal pendakian yang sudah tinggi, jalur Apu ini adalah yang paling mudah ketimbang beberapa jalur yang lain. Itulah mengapa jalur Apu ini menjadi jalur favorit bagi pendaki yang ingin mendaki Gunung Ciremai. Syukurnya cuaca pagi ini seperti sangat mendukung dan seolah-olah mempersilahkan kami untuk menikmati pendakian. Berbanding terbalik dengan perkiraan cuaca yang sempat kami cek di bawah. Namun bukan alam namanya jika tidak memberi kejutan. Keadaan bisa saja berbalik 180 derajat. Tapi semoga saja cuaca tetap seperti ini hingga kami turun nanti. Sejauh ini perjalanan dari gerbang pendakian sampai hampir pos 1 ini, jalurnya didominasi kayak pohonan lebat di kanan kiri, dan treknya juga nggak begitu menanjak ya, masih terbilang landai lah. Tak lama berjalan dari base camp, kami tiba di pos 1. Terbilang cukup dekat, sekitar 30 menit kami berjalan santai. Ngomong-ngomong, ramai sekali pendaki yang naik hari ini. Sudah tidak heran melihatnya, karena selain ini adalah gunung dan jalur favorit, melainkan juga adalah waktu weekend. Pantas saja ramai seperti kolom chatmu. Mana Dim, dari base camp pos 1 ini? Alhamdulillah cukup dekat. Cukup dekat. Tidak sama sekali berkeringat Ya, dan tidak lengket. permulaan yang bagus ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau Arul gimana Arul? Napas surya begini. Apa Surya? Tempat kempis. Mana Suryanya? Duh, masih di kantong. Aku kira di situ. Den, gimana Den ke pos 1 ini Den? Lumayan sih. Masih better lah. Better ya. Belum terlalu. Kita semua di sini. Berapa jam sih ini? 2 jam ya? Enggak, Sejam. 30 menit. Dari pos 1 tadi kami tidak lama beristirahat. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dengan semangat yang masih sama. Jalur masih terbilang cukup bersahabat dengan ditemani pepohonan rindang di sepanjang jalur. Sesekali berjalan menanjak dan menemui akar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video,
Gunung Ciremai memiliki beberapa jalur, yaitu jalur Apuy, Palutungan, Linggasana, dan Linggarjati. Dahulu sekitar 4 tahun lalu, saya pernah mendaki gunung ini melalui jalur Linggarjati bersama Arul, yang sekarang juga turut serta dalam pendakian kali ini. Dibanding jalur Linggarjati, jalur Apuy sejauh ini memiliki medan yang tidak terlalu menyulitkan. Berbeda dengan jalur Linggarjati, lutut dan muka akan sering bertemu, bahkan sampai puncaknya, yang mengartikan sangat curamnya jalur. Itulah mengapa alasan kami lebih memilih jalur Apuy yang tidak terlalu sulit medannya. Selain karena kami tidak ingin mengambil resiko, karena setelah turun gunung nanti, kami masih punya kewajiban untuk bekerja. Juga karena kami hanya memiliki waktu persiapan fisik yang sebentar. Di ketinggian 1940 Jangan tadi kurang lebih makan jam dan kita menemukan 1940. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Gunung Ciremai ini, Pak? Kesan-kesannya tidur ya? Tak berlama-lama di pos 2, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Salah satu hal yang membuat kita ingin terus berjalan, selain rasa semangat adalah karena kami memprediksi langit sudah mulai mendung. Alangkah susahnya nanti ketika kita masih berada di trek saat hujan turun. Selagi bisa sebelum hujan, kami sudah sampai di camp area justru lebih baik. Halo, sekarang kita jalanan dari pos 2 menuju pos 3. Udah 20 menit kita jalan. Kayaknya sebentar lagi nyampe pos 3. Kebetulan kami mendaki ketika musim hujan. Segala kemungkinan terburuk pun sudah disiapkan. Ada baiknya kita menaruh ekspektasi paling buruk, agar nantinya ketika terjadi hal yang demikian, kita sudah lebih siap untuk menghadapinya. Jikapun terjadi hal yang baik, tentu saja akan jauh bahagia. Tidak ada yang salah ketika kita berharap. Menjadi salah ketika kita berharap berlebihan. Oke, sekarang kita nyampe di pos 3 yang namanya Tegal Masawa. Dari pos 2 tadi perjalanan 1 jam lebih 10 menit. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 tidak menemui kesulitan yang berarti sejauh ini. Niatnya kami akan mendirikan tenda di pos 5. Selain memiliki lahan mendirikan tenda yang luas, di pos 5 juga kabarnya tidak begitu jauh dengan puncak. Abang berdua. Habis. Kalau motoran hebat ya. Kita nawarin kopi nih ke semua, tapi nggak mau. Ada yang mau satu nih. Kayaknya kurang banyak itu, Bang. Iya. Aduh. Bang, namanya siapa, Bang? Nama asli apa? Nama asli. Apa, nama malam nih? Nama asli boleh, nama malam. Siapa tuh? Nama asli Irwan Maulana. Irwan Maulana. Irwansa artis. Kalau abangnya satu lagi. Ian, Bang Ian. Bang Ian. Itu kan nama asli ya, nama samaran. Nama samarannya apa? Nama samarannya Iwong. Iwong. Tapi bukan Mbak Imong, itu kan artis. Oh iya. Boleh nih abangnya. Malam ada lagi Bang. Irma. Apa tuh? Irwan Maulana.
berjalan dari pos 3, kami bertemu dengan 2 orang pendaki yang sedang bersantai di pinggir jalur. Di gunung, bahkan orang yang tak dikenal sekalipun bisa sangat begitu akrab. Biasanya pertemanan di gunung salah satunya dimulai dari saling sapa seperti ini. Kontur tanah merah di gunung adalah trek yang paling mengenakan sejauh ini. Cukup mudah kami berjalan. Lain cerita jika turun hujan, bisa jadi jalur yang tadinya mengenakan malah menyusahkan. Tiba di pos 4, kami hanya beristirahat sebentar. Ya, misi kami hari ini masih sama. Sedini mungkin sampai di pos 5 sebelum hujan turun. Sedari tadi kami perhatikan, kabut sudah mulai turun, bukan mustahil hujan akan menyusul. Sebab sedari pos 3, sebenarnya gerimis sudah mulai berjatuhan. Langkah semakin dipercepat, namun berbanding terbalik dengan fisik yang mulai menemukan lelahnya. Sesekali kami berhenti sekedar untuk minum dan menaruh tas. Oh iya, perlu diketahui, mata air di Gunung Ciremai via Apui ini terletak di pos 6 Goa Walet, yaitu berupa tetesan air dari dalam goa. Masalahnya kami akan banyak membutuhkan air nanti di camp area pos 5. Itu artinya mata air belum terjamah selama kami bermalam. Setelah kejar-mengejar dengan gerimis hampir 2 jam dari pos 4, akhirnya kami tiba di pos 5. Terlihat sudah banyak sekali tenda yang berdiri. Nampak ada bangunan yang mencolok di pos 5. Ternyata itu adalah shelter darurat. Shelter darurat merupakan sebuah shelter yang diperuntukkan dalam keadaan darurat. Seperti ketika ada pendaki yang sakit atau hipotermia, pasti akan dibawa ke shelter tersebut. Setelah tenda berhasil berdiri, kami lanjut masak untuk makan malam. Nampak hujan disertai angin turun. Syukurnya kami sudah mendirikan tenda. Bayangkan, jika kami masih di trek dan diterpa hujan serta angin kencang, akan sangat merepotkan. Sekarang kita lagi mau persiapan buat tidur. Besok kita rencana bakal sama. Jam berapa ya? Jam 2 tuh baru bangunnya, belum nyiapin sarapannya dulu. Sekarang keadaan malam ini cukup hujan, tapi nggak deras-deras banget. Alhamdulillah dari sepanjang perjalanan dari tadi pagi sampai sore nggak kena hujan yang cukup lebat ya cenderung lancar alhamdulillah ya. Cuma treknya ya kadang-kadang ada yang ya gitu deh, anu-anu, kadang enak kadang enggak, namanya di gunung ya nggak bisa ditebak. Gimana Den sejauh ini perjalanan sampai pos 5 Gunung Ciremai di Apui? Masih mungkin tadi gara-gara kayaknya lagi di hari ini gangguan aja. Oke, sekarang kita baru bangun jam 4 tadi. Udah masak dikit-dikit. Sekarang lagi masak apa Den? Spaghetti. Masak sandwich. Daging dagingnya. Masak dagingnya dulu ya. Pagi mulai menyapa, namun cuaca sedari tadi malam belum juga berubah. Gerimis dan kabut sesekali angin kencang menjadi satu. Langit pun tidak menunjukkan tanda-tanda cerahnya.
Pertimbangan kami semakin berat, pergi ke puncak dengan penuh resiko atau turun saja. Namun setelah berdiskusi bersama, kami akhirnya lanjut naik dengan penuh pertimbangan. Jikalau cuaca di atas sana kian memburuk, sepakat kami harus turun. Oke, sekarang udah jam 5:30. Kita mau summit puncak, tapi cuacanya sedikit mendung berkabut. Semoga nggak ada kendala sampai puncak ya. Perjalanan menuju puncak kami mulai. Perkiraan waktu tempuh dari pos 5 hingga sampai puncak kurang lebih 2 hingga 3 jam perjalanan. Dari pos 5 atau camp area tadi, kami masih harus melewati satu pos lagi, yaitu pos 6, Gua Walet, yang mana terdapat sumber air di dalamnya. Di tengah perjalanan menuju puncak, badai menerjang kami berempat. Kerap kali kami menepi di pinggiran batu besar untuk menghindari angin kencangnya. Beberapa kali juga telinga mati rasa akibat suhu rendah, ditambah lagi badai angin yang menembus kantung kepala jaket. Cukup lama kami berjalan dengan berkawan badai. Tibalah kami di persimpangan jalur antara jalur Apui dan jalur Palutungan. Dari sini pos 6 Gua Walet sudah dekat. Gimana Rul? Sejauh ini perjalanan? Menguras tenaga. Semangat. Air. Dari kejauhan terlihat sebuah goa dan beberapa pendaki di sana. Sudah bisa dipastikan itulah Gua Walet. Tak berpikir lama kami langsung turun melipir di sisi jalur. Niatnya kami akan istirahat di dalam gua ini hingga hujan berhenti. Semoga alam masih berpihak kepada kami. Halo. Wah, sepertinya hujan. Udah puncak. Berapa menit ke atas? 20 menit. Oke, kurang lebih 1,5 jam tadi jalan dari pos 5. Akhirnya kami nyampe di Gua Walet. Perkiraan waktu tempuh dari Gua Walet ke puncak kurang lebih setengah jam sampai 40 menit. Tapi kondisi masih hujan, mungkin nanti di-delay dulu. Semoga hujannya segera reda. Jadi gimana Den? Perjalanan dari pos 5 ke Gua Walet? Tadi lumayan anginnya kenceng, sempat berhenti berapa kali ya, aduh di balik batu. Lu gimana Dim? Sampai Gua Walet ini Dim? Apakah yang mau nyerah saja? Enggak kayaknya. Terlalu mudah alhamdulillah perjalanan. Tidak ada yang sulit. Cuaca mendukung. Makasih ya. Kondisi perut kenyang, jadi ya bawahnya ngantuk. Itu kurang lebihnya. Hujan dan badai masih belum menunjukkan tanda-tanda redanya ketika kami ingin berencana melanjutkan perjalanan. Di lain sisi terdengar sayup seseorang meneriaki pendaki untuk turun. Ya, benar saja, itu adalah ranger gunung.
Ranger gunung adalah seseorang yang bertugas menjaga taman nasional, merangkum laporan pendaki, dan memberikan informasi penting di gunung. Kalau lebih penting ketimbang puncak ya, hanya 20 menit lagi. Keadaan di puncak gimana bang? Badannya kuat ya? Di atas ya. Beliau mengimbau bagi para pendaki tak terkecuali untuk segera turun, musabab badai sudah memasuki kategori berat. Memang benar adanya, makin menjelang siang, badai bukannya reda, justru malah sebaliknya. Cuaca memang tidak bisa ditebak. Tanpa berpikir panjang, kami berempat setuju untuk turun, melihat cuaca yang tidak bisa ditoleransi untuk lanjut naik ke puncak. Jikapun dilanjutkan, akan sangat berbahaya. Bayangkan, ketika sampai di puncak dan badai belum reda, kemungkinan besar kami hanya akan terseok-seok dihantam badai. Sebab sekuat apapun kita, alam berkali lipat jauh lebih kuat. Sudah pilihan yang bijak untuk turun. Toh puncak gunung tidak akan kemana. Gagal mencari sesuatu karena puncak itu tetap kemana dia. Lebih dari itu, tidak ada puncak gunung manapun di dunia ini yang seharga dengan nyawa. Dahulu ketika baru pertama-tama mengenal dunia pendakian, saya selalu berprinsip, puncak adalah segalanya. Sekarang ketika kedewasaan bertambah, saya merubah cara berpikir. Bagaimana bisa pulang dengan selamat, itu lebih dari cukup. Oke. Pusat keluar dadar. Mantap. Ini ronde terakhir nih kita. Tiba di camp area, kami bergegas memasak dan lanjut makan siang, sembari istirahat sebentar. Setelahnya kami berkemas, menata barang bawaan untuk kemudian lanjut turun. Sampai di sini hujan masih belum juga berhenti. Namun baiknya badai angin sudah beranjak pergi. Syukurlah. Keinginan kami sekarang hanya satu, turun ke bawah dengan selamat. Pada hakikatnya perjalanan penuh dengan ketidakpastian, yang di dalamnya meliputi banyak tanda tanya, dan kerap kali menebak hal yang tidak pasti. Tapi disitulah letak keseruannya. Terkadang ada beberapa hal yang sulit dimengerti, namun pada akhirnya kita akan mengerti juga. Tak jarang pula perjalanan mempertaruhkan banyak hal, seperti mempertaruhkan waktu, rasa nyaman, bahkan nyawa sekalipun. Tapi tak mengapa, seperti kata pepatah, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Sejatinya manusia hidup untuk terus belajar untuk menjadi lebih baik, belajar mengenal banyak wawasan, belajar memaknai suatu hal, dan salah satu yang terpenting adalah belajar menerima keadaan yang tidak bisa diubah. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang bijak, sebab menilai sesuatu dengan banyak sudut pandang jauh lebih baik daripada terus-menerus menyalahkan keadaan. Salam.